Saya dulu dari agama seberang dan saya mengajar orang membaca Al-Quran karena tidak semua Islam itu bisa membaca Al-Quran. Ya, kebetulan saya bisa membaca Arab gundul. Arab gundul itu yang tidak pakai harokat. Jadi ada beberapa murid saya yang saya ajar untuk belajar membaca itu gitu loh. Jadi latar belakang saya dulu itu, tapi kemudian saya ditangkap Tuhan Yesus. Jadi ditangkap Tuhan Yesus istilahnya karena saya memang dimulai dari ada masalah juga ya. Cuman saya tadi dengar baru sedikit ya ketinggalan yang tadi, kesaksian yang tadi, tapi mungkin agak mirip ya, mungkin ya. Cuman saya nggak tahu. Jadi saya ada permasalahan ekonomi karena saya ditipu orang gitu. Jadi ditipu orang dari awal tuh dari 10 juta, 50 juta, 100 sampai maksimal itu 1,4 miliar. Jadi saya tuh terus, saya masih Islam waktu itu ya, saya masih Islam. Jadi saya tuh bertanya sama Tuhan saya, tanya sama Tuhan saya, apa sih yang salah sama diri saya? Karena apa? Saya sudah sholat, iya. Sudah puasa juga, iya. Bahkan puasa itu saya Senin Kemis rajin. Belum nanti puasa untuk anak-anak saya 3, suami 1 ya, enggak 2 ya, enggak 3 juga. Terus anak saya 3, mereka saya puasani semua gitu loh kan, saya orang Jawa, jadi ada puasa untuk ngapit neton, istilahnya ngapit neton tuh misalnya saya hari lahir Selasa, berarti saya mulai puasa tuh Senin, Selasa, Rabu, 3 hari itu. Anak saya 3 saya puasani, suami saya juga saya puasani, saya sendiri juga saya puasani. Terus saya juga nyekolahkan orang, juga nyumbang ke panti asuhan, juga ya nggak kurang-kurang gitu istilahnya amal saya waktu itu gitu loh. Tapi kenapa kok saya ditipu orang gitu loh? Saya jadi bertanya-tanya kan sama diri saya gitu. Terus saya kebetulan di Jogja ini ada kenalan beberapa kiai deket sama saya gitu, kadang tanya-tanya lah. Nah, terus saya tanya, Pak, apa sih Pak yang salah sama diri saya kok saya ditipu gini-gini. Jadi terus saya juga minta tolong untuk didoakan supaya tanah-tanah saya yang lain itu bisa laku untuk mengcover keuangan saya waktu itu gitu. Jadi karena keuangan kesedot ke perumahan, jadi saya beli rumah 2 miliar tapi sudah bayar 1,4, ternyata orangnya itu lari gitu loh, lari. Dan itu semua perumahan dia, jadi ada 7 perumahan di Jogja waktu itu, terkenal sekali itu kasus itu gitu, 7 perumahan di Jogja termasuk saya yang ditipu, dan punya saya yang paling banyak karena saya ngambil 3 perumahan jadi 1. Jadi terus akhirnya totalnya ya 1,4 itu. Makanya terus saya minta tolong Pak Kiai untuk doain supaya tanah-tanah laku untuk bisa mengcover keuangan. Nah, itu ada syarat-syarat kan, syarat-syarat macam, tapi ya nggak ada hasil gitu loh. Nah, suatu saat saya itu ngomong sama Kiai, apa sih Pak, Mbok saya itu pengen ketemu Tuhan. Pengen ketemu Tuhan itu caranya seperti apa? Saya mau tanya gitu loh. Terus saya tanya Pak Kiai, 2 orang gitu. Terus tanya, bilangnya tuh begini, ya kamu kalau pengen ketemu Tuhan ya mati dulu gitu loh. Nah, anak saya aja masih SMP, masih SMA kok saya suruh mati dulu Pak. Ya saya nggak mau, saya gitu. Akhirnya saya diberi bacaan-bacaan untuk dihafal, dan itu untuk bacaan nanti ketika sholat tahajud. Sholat tahajud itu dibaca tapi harus dihafal dulu selama 40 hari 40 malam kamu puasa gitu. Terus saya kan menyangkal kan loh, puasa kalau perempuan waktu itu kan pasti haid ya. Jadi saya kan bilang, ya nggak bisa Pak, ya gimana caramu supaya kamu bisa puasanya 40 hari. Oh gitu. Jadi saya ke dokter minta obat gitu loh, minta obat supaya bisa 40. Tapi terus saya lakukan sholat tahajud, puasa malam, puasa Ramadan ya, kayak puasa Ramadan ya, bukan puasa kayak Tuhan Yesus 40 hari nggak makan nggak minum, enggak. Puasa saya ya pagi sampai
sore buka puasa seperti itu. Terus kemudian saya lakukan, tapi pada hari ke-21 itu malah muncul sinar gitu. Setelah saya sholat tahajud kan jam 3 ya, jam 3 itu 3 pagi itu saya sholat tahajud, yang muncul itu sinar kemudian membenang, cuman sambil bawa tongkat seperti ini dan cuma tersenyum, nggak bilang apa-apa. Terus yang hari ke-22 itu tangannya begini dan itu berlubang dan lubangnya itu juga bersinar gitu loh. Terus yang hari ketiga itu tangannya begini sambil bilang, bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu, katanya begitu. Cuman saya kan siapa ini kok malah Nabi Isa, kan saya nyebutnya dulu Nabi Isa dulu gitu. Jadi kok malah ini Nabi Isa, saya tuh mencari Tuhan kok malah yang ketemu kok malah Nabi Isa gitu loh. Terus saya ngomong sama Pak Kiai, 2 orang itu, Pak saya malah ketemu Nabi Pak, lah yang nemuin siapa? Biasanya kalau kamu itu ketemunya ada 3 Nabi, jadi ada Nabi Khidir, Nabi Isa, cuma satu ya saya kok lupa sampai sekarang gitu. Nah, yang repot tuh kalau kamu ketemu yang ini Nabi Isa, kamu nanti murtad kan. Jadi saya tuh 2 saya itu bilang kalau kamu ketemu Nabi Isa pasti kamu murtad, dibilang gitu. Wah, jangan ngomong kayak gitu Pak, saya gitu. Jadi waktu itu saya enggak lah Pak, saya enggak murtad, saya gitu waktu itu ya. Nah seperti itu. Terus kemudian setelah dari situ 6 bulan dari situ saya itu dikenalkan sama teman Kristen saya, mau tidak untuk didoakan secara Kristen, karena dia kan ngerti kalau saya itu guru ngajar itu membaca Al-Quran, jadi dia mungkin hati-hati sama saya gitu loh. Jadi mau nggak didoakan cara Kristen, ini pendoa dari gereja. Oh ya silahkan, nggak apa-apa, saya gitu. Akhirnya saya didoakan terus ternyata doanya itu bukannya doa tentang penjualan tanah gitu. Jadi karena saat itu ketika saya ditipu segitu kan suami saya itu curiga gitu loh, terus dikira uang saya itu saya kasihkan ke orang laki-laki, dikira saya itu nyeleweng gitu loh, dikira nyeleweng. Nah saya karena dituduh, saya ngajukan gugat cerai di pengadilan. Jadi posisi saya sudah pisah dengan suami saya, pisah rumah dengan suami saya, suami saya di rumah dia, saya di rumah saya dengan anak-anak seperti itu. Kemudian kurang 3 hari, pokoknya kurang berapa ya waktu itu ya. Nanti ada ceritanya sendiri ya itu ya. Nah, saya pendoanya itu ngomong kalau tidak ada kesatuan keluarga, padahal itu baru kenal loh itu. Kalau teman saya itu nggak tahu permasalahan saya, karena saya permasalahan pribadi saya itu nggak pernah keluar kemana-mana, jadi nggak ngerti gitu loh, mereka nggak ngerti kalau saya posisi saya pisah rumah itu nggak tahu gitu, karena memang kadang dia pulang ke rumah, jadi nggak ngerti gitu loh. Jadi terus akhirnya harus ada kesatuan keluarga. Kalau mau rezeki dari Tuhan, istilahnya berkat dari Tuhan, ibaratnya kita itu 2 orang kan begini. Nah kalau ini pecah, berarti kan rezekinya dari sini kayaknya jatuh lagi gitu loh, nggak ada kesatuan. Terus ada kesatuan keluarga, ternyata gitu. Nah saya kan waktu itu kurang, itu hari Jumat didoakan, di hari Jumat didoakan, hari Sabtunya itu anak saya yang besar itu sakit, panas lah, sakit. Dia ngomong sama saya, Bu, pokoknya ibu harus balik lagi sama bapak. Loh, kemarin yang nyuruh cerai kamu. Kan yang nyuruh cerai itu anak-anak gitu loh, karena mereka itu tahu kalau saya nggak ngapa-ngapain, tapi dituduh jadi bela. Nah terus ngomong sama saya, ya udah Bu, cari bapak muda aja. Nah, terus saya tuh manut mereka gitu loh, terus ini udah cerainya kurang, besok keputusan kok, besok Senin tuh keputusan kok, kamu malah
suruh aku kembali lagi gimana, nggak mau aku gitu. Ya udah kalau ibu nggak mau, aku mati aja nanti, aku mau bunuh adikku dua itu, terus nanti aku mau bunuh diri. Anak saya yang tertua itu ngomong gitu. Nah saya kan, hati saya kan untuk hidup tuh, untuk istilahnya untuk anak-anak kan waktu itu ya, jadi ya jangan kayak gitu. Ya udah kalau gitu ibu balik lagi sama bapak. Akhirnya bapaknya dipanggil ke rumah gitu. Nah ketika dia pulang itu ya saya bisa menerima dia gitu loh. Kok dalam hati itu setelah kemarin didoakan, hari Sabtunya tuh langsung hati saya tuh kok terenyuh, kasihan gitu. Kan saya selisih sama suami saya 20 tahun. Karena dia duda anak 3, terus dapat saya masih gadis waktu itu. Jadi jaraknya jauh gitu loh. Nah saya lihat tuh suami saya, aduh kok sudah tua, siapa yang ngopeni nanti. Jadi ada rasa ternyuh gitu loh. Terus ya udah akhirnya balik lagi. Jadi saya didoakan oleh pendoa-pendoa itu ada pemulihan dalam keluarga. Nah setelah dari situ itu suami saya minta maaf sama saya. Oh ya saya minta maaf, saya sudah menuduh, sudah begini. Terus saya ngomong ya sudah. Terus maunya gimana? Saya gitu. Ya udah dicabut aja gitu. Akhirnya terus saya telepon ke pengacara, terus saya telepon, Mas saya besok kan Senin keputusan, ini saya sudah baik sama suami saya. Oh iya Bu, alhamdulillah katanya. Kan ini pengacaranya kan dari Islam, dari Muhammadiyah gitu loh, temen gitu loh. Oh ya alhamdulillah Bu, terima kasih, nggak apa-apa Bu gitu. Akhirnya ada kekuatan bahwa untuk bersatu gitu loh. Nah dari situ itu ada kesatuan keluarga. Terus saya karena masih Islam kan, nah terus teman saya tuh ngajak yang pendoa ini, suka ngajak berdoa gitu loh, doa ke sana, saya diajak terus gitu, diajak kemana-mana, doain orang sakit lah, doain orang ketempelan demit lah, doain apa namanya rumah yang ada itu demit-demitnya itu, karena latar belakang saya kan dulu paranormal juga gitu loh. Nah di situ terus kemudian suatu saat saya diajak ke gereja. Nah dari situ saya tuh pendeta itu belum khotbah, saya tuh sudah pinjem Alkitab dia, mana Alkitab kamu gitu saya. Nanti pendetamu tuh lo khotbah tentang ini, saya gitu. Karena begitu saya duduk di gereja itu ada tulisan, kadang ada tulisan gini Matius berapa gitu. Coba nanti pendetamu khotbah tentang ini lo, kan gitu. Terus nah ternyata itu benar, terbukti. Jadi ada 7 kali ibadah itu saya buktikan pas gitu loh, cocok gitu loh. Nah kemudian dia bilang gini, wah Mbak, berarti Mbak Tumbar ini mau dipakai Tuhan loh. Masa sih kok bisa? Saya gitu loh, orang kita aja nggak bisa loh, pendeta mau khotbah apa kita nggak tahu loh, kok Mbak Tumbar bisa tahu? Ya mungkin karena ilmu saya kali, saya gitu. Terus saya, ya enggak, ini penglihatan dari Tuhan gini gitu. Oh ya udahlah gitu. Nah seiring waktu saya tuh kan juga dibimbing pendeta gitu loh, dibimbing pendeta ya, dinasehatilah tentang Tuhan Yesus, tentang ini. Saya kan apa namanya ya agak galau juga gitu loh. Terus suatu saat tuh saya disuruh puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ternyata itu puasa Ester. Terus saya disuruh baca kitab Ester. Kitab Ester saya baca, saya dikasih waktu 3 hari waktu itu. Bu, saya kasih waktu 3 hari ya Bu, nanti setelah itu hubungin saya. Nah saya kan senang membaca gitu kan. Terus saya baca itu. Saya cuma 2 hari waktu itu, 2 hari selesai baca kitab Ester. Terus saya, Pak pendetanya datang ke rumah, terus Bu, soalnya tidak semua orang Kristen itu bisa dapat petunjuk seperti itu loh. Berarti Bu Tumbar itu mau dipakai Tuhan. Nah dibilang gitu lagi, teman-teman saya yang pendoa kan ada 2 ya. Nah ini pendeta juga ngomong gitu, pendetanya ada 2 yang bimbing saya, yang satu mantan teroris internasional malah yang satu itu. Jadi dia yang jelasin ke saya
jelasin ke suami saya tentang Islam, tentang Kristen seperti itu tuh, yang mantan teroris itu pinter bahasa Arab, pinter bahasa, ada 8 bahasa dia. Nah gitu, itu salah satu pendeta juga di Jogja. Nah terus dari situ ngomong gini, Ibu kalau kan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau tidak dibaptis, baptisan itu meterai Bu Tumbar, katanya gitu. Oh gitu, jadi kalau cuma mengakui, berarti Bu Tumbar cuma nulis di surat pernyataan, saya menyatakan saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Cuman gitu, nggak ada meterainya, itu nggak sah Bu Tumbar gitu bilangnya. Terus, oh gitu ya Pak, berarti kalau saya dibaptis, nanti berarti saya masuk Kristen ya? Gitu kan saya tanya. Ya nggak gitu Bu. Loh terus gimana? Berarti saya masih bisa sholat, saya masih bisa ngajar itu orang-orang yang ngaji-ngaji itu Pak. Oh boleh, silahkan gitu kan. Terus, oh gitu ya Pak ya. Iya soalnya ini kan suruh puasa Ester itu tidak sembarangan loh Bu. Nggak bisa, misalnya Ibu belum dibaptis jangan puasa Ester, rugi katanya seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Ya saya dikasih waktu Pak, saya minta waktu 3 hari. Saya mikir dulu saya gitu kan, terus akhirnya saya minta waktu 3 hari. Tapi kan saya ngomong sama Tuhan gitu loh, Tuhan apa bener toh saya itu dipilih toh, apa memang yang nemui aku waktu itu tuh memang Engkau Tuhan yang bener, waktu itu kan saya gitu. Terus lah kok saya tuh besoknya itu terus berubah pikiran, saya nggak 3 hari tapi saya langsung telepon pendeta, Pak saya Pak dibaptis sekarang, saya gitu. Oh saya tak ke situ aja ya Bu gitu. Akhirnya Pak pendetanya itu datang ke rumah, jelasin, Bu baptisan itu nggak sembarangan waktu, kalau sembarangan waktu ya sekarang aja bisa, tapi kan kita nyewa kolam renang, jadi ada jadwalnya Bu. Nanti kalau Ibu dibaptis sekarang terus ketemu teman-teman yang itu seagama gimana Bu? Jadi saya galau lagi kan, galau lagi waktu itu. Terus oh gitu ya Pak ya. Ya iya Bu. Jadi kalau ini ya ada jadwalnya. Terus akhirnya ya udah, terus saya manut sama pendetanya itu. Jadi tanggal 10 Juni 2011 itu saya dibaptis. Jadi dari situ itu suami saya juga mengalami perubahan-perubahan juga. Selain diri saya juga berubah, suami saya juga berubah. Karena apa? Saya kan istilahnya dari latar belakang paranormal tuh agak gimana ya. Kadang ilmu-ilmu saya tuh kadang kalau mangkel sama orang, kadang pengen ngapain kan gitu, pengen jahati gitu loh waktu itu. Nah, seperti itu. Tapi terus ikut Tuhan Yesus ternyata semua ilmu itu harus dihilangkan katanya gitu ya. Itu galau juga saya, karena apa? Saya sekolah paranormal tuh saya selain dari kecil sudah bisa, itu saya juga sekolah di Jogja itu ada sekolah paranormal gitu. Bayarnya aja mahal waktu itu. Saya ngambil yang tingkat master. Kalau tingkat master itu saya bisa ngajar orang, tapi saya nggak mempergunakan ilmu saya untuk ngajar orang, enggak, karena saya pengen belajar, pengen tahu perbedaan dari saya belajar dari sekolah paranormal dan ilmu yang sudah saya miliki dari kecil gitu loh. Jadi saya cuman pengen membandingkan aja waktu itu gitu. Nah, karena pendeta kan bilang kalau ikut Tuhan Yesus Bu harus ikut full. Maksudnya apa Pak gitu kan saya. Ya Bu Tumbar kan punya ilmu latar belakang seperti itu. Jadi itu harus dihilangkan Bu. Aduh itu ya Pak ya. Iya. Ya udahlah Pak, manut Pak, saya terserah saya gitu. Akhirnya ya udah, saya pelepasan. Pelepasan tuh nggak cuma sekali. Karena saya juga dilatih doa untuk pelepasan semua ilmu. Jadi Ibu juga harus rela hati loh. Nggak terpaksa loh Bu. Jadi harus rela. Kalau nggak rela nanti nggak bisa. Karena apa? Kalau kita nggak rela berarti kita respon kita nanti salah, terpaksa kan. Nah gitu Bu gitu. Oh ya oke ya. Jadi saya pelan-pelan ngilangi ilmu saya, walaupun ketika sudah menjadi Kristen itu ya ada yang nipu lagi. Jadi
saya ditipu mobil itu suami saya, karena dia yang titip, terlalu percaya sama orang, BPKB juga diserahin, ternyata ditipu, ya sudah, jadi ya resiko gitu. Terus saya ngomong sama pendeta, Pak, lah sudah jadi Kristen kok ya masih ditipu ya Pak ya. Kan waktu itu saya mikirnya sudah jadi Kristen tuh nggak bakalan gitu loh. Ya namanya masih ada Bu, mungkin resiko dosa masa lalu Ibu, bagaimana itu ada resiko-resiko yang harus ditanggung, nggak apa-apa Bu. Pokoknya doa saja Bu, doa. Percaya bahwa Tuhan nanti akan mengganti, entah itu diganti dengan cara lain atau orang itu datang, kita nggak tahu Bu, kita doa saja Bu gitu. Jadi akhirnya kita doa dan saya disuruh mengampuni orang itu gitu loh. Jadi ketika saya ditipu mobil itu, 2 mobil saya itu terlintas dalam pikiran juga mau tak santet orang itu. Mau tak santet pakai ilmu saya juga gitu loh. Cuman kan saya ingat Tuhan apa namanya, nggak boleh kan, waduh aku udah nggak boleh pakai ilmu itu gitu loh. Jadi tapi saya disuruh ngampuni ya, tapi disuruh ngampuni waduh ini 250-an juta ya Tuhan saya gitu kan. Tapi ya saya terus mengampuni. Jadi ketika saya benar-benar ngampuni orang itu, ternyata orang itu tuh malah datang ke rumah gitu loh. Saya juga nggak nyari mau kemana, wong orangnya minggat kan, pergi gitulah. Showroomnya juga udah tutup. Jadi ketika saya benar-benar mengampuni orang itu datang ke rumah sore-sore itu. Jadi ditemui suami saya minta maaf dia, terus berjanji mau mengembalikan tapi nyicil ya udah nggak apa-apa Mas, sanggupnya berapa saya gitu. Jadi dicicil itu tiap bulan 5 juta sampai lunas. Jadi itu yang mobil kembali. Terus yang masalah rumah 1,4 itu ya belum ada jalan keluar gitu loh. Tapi yang saya doakan tentang tanah-tanah saya itu satu persatu tuh lakukan, ada posisi tanah ada 3 waktu itu. Jadi salah satu laku gitu, didoakan. Kita juga doa keliling juga kan, kita ada doa keliling untuk tanah itu. Terus saya juga istilahnya saya memberi orang, menyekolahkan. Saya itu seneng ini loh, apa menyekolahkan orang itu loh, seneng saya dulu waktu ada duit gitu. Nah terus akhirnya Tuhan tuh buka jalan dari situ. Nah itu terus juga anak saya yang nomor 2 itu juga istilahnya kalau dikirim ke luar negeri kan, anak saya di UGM IUP Fakultas Hukum itu tiap tahun itu lomba ke luar negeri itu 2 kali. Jadi tiap tahun 2 kali itu dia tuh kalau selalu minta doa sama saya, ya sudah ini doanya sudah sama Tuhan Yesus loh ya, saya gitu. Saya bawain minyak, nih kamu bawa minyak, tak doain kamu nanti di sana. Terus kursi yang untuk lomba itu nanti diginiin dalam nama Yesus, dibikin salib gini ya, jangan lupa ya, dalam nama Tuhan Yesus aku menang. Udah gitu aja ya. Ya ternyata dia praktek bener dan menang gitu loh. Jadi selama dia kuliah itu menang terus. Jadi dia kayak apa ya, mahasiswa kesayangan lah istilahnya, karena menang mewakili Indonesia. Jadi waktu itu pernah juara kedua dari 47 negara itu, yang anak nomor 2 itu yang istilahnya berkat dari Tuhan. Awal-awal saya mengikuti Tuhan Yesus tuh saya kembali baik dengan suami, terus mobil kembali, walaupun uang yang 1,4 belum waktu itu ya. Terus anak saya juga pinter lah, terus yang dokter juga lulus cum laude juga kan. Nah itu berkat-berkat dari Tuhan, pengganti istilahnya, walaupun saya ditipu 1,4. Tapi suatu saat tuh suami saya kan dulu keras kan, begitu jadi saya Kristen itu kan ada perubahan di diri saya gitu loh. Saya berubah, ternyata suami saya juga berubah.
Nah, dulu dia kalau marah itu 3 kali sehari kayak minum obat kan. Setelah saya, istilahnya saya dulu kalau dia marah kan saya tinggal pergi, gak pamit gitu loh. Lah dia marah, makin marah kan. Nah saya pergi itu ngabisin duit, belanja 10 juta habis waktu itu ya, karena pegang duit banyak. Jadi suami saya ya pulang-pulang gitu udah senyum-senyum. Jadi kalau kalau pergi terus ngabisin duit, ya salahnya sendiri, ngapain marah-marah lah gitu. Akhirnya ada perubahan gitu loh. Ketika dia marah, saya tuh nggak pergi. Jadi suami saya tuh bingung, malah bingung. Kok nggak pergi tumben gitu katanya. Enggak, aku nggak pergi kok, aku di rumah gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya suami saya tuh nggak 3 kali sehari, makin berkurang. Jadi seminggu sekali marahnya, terus 2 minggu sekali, terus istilahnya sebulan sekali, bahkan dalam setahun tuh marah cuma 2 kali waktu itu ya. Tak hitung soalnya perubahan di suami saya itu loh. Nah itu ya, suami saya sakit di rumah sakit, tapi di sana terus didoakan sama pendeta melewat rangkulan. Jadi ada kasih di diri Pak Pendeta itu. Jadi itu mengubahkan suami saya menerima Tuhan Yesus. Jadi yaitu suami saya berkat dari Tuhan ketika dia sakit, menerima Tuhan Yesus di rumah sakit. Tapi ya terus sembuh, terus pulang malah meninggal di rumah. Jadi setelah itu ya sudah ada pemulihan keluarga lah. Intinya seperti itu Pak.